Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Konten Tugas. Saya Nur Islah Khairiyah dan juga kedua teman saya, Raihan Nur Aziz Ardiansyah dan Muhammad Syahfan Kahfi. Di sini kita akan menyampaikan materi mengenai komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Tonton sampai habis ya. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi secara mendatar di mana terjadi pertukaran pesan secara menyamping dan dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, posisi sama, jabatan selevel maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Jenis komunikasi ini membantu berbagi informasi dan ide di antara rekan kerja. Ini juga membantu memastikan koordinasi antar departemen dan meningkatkan rasa saling pengertian. Selanjutnya adalah contoh komunikasi horizontal. Yang pertama ada komunikasi sesama direktur. Dalam perusahaan, komunikasi horizontal bisa terjadi antar direktur. Umumnya, ini terjadi ketika akan mendiskusikan hal-hal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, komunikasi sesama supervisor. Sesama supervisor umumnya akan saling berkoordinasi untuk mengawasi unitnya, di mana ada permasalahan atau hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan. Kemudian ada komunikasi sesama manajer. Manajer di setiap unit dalam perusahaan tentunya mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Untuk menyatukan pekerjaan agar bisa berjalan dengan baik, manajer akan saling melakukan komunikasi agar jalannya pekerjaan bisa lancar dan tanpa hambatan. Kemudian yang terakhir ada komunikasi sesama staf. Nah, di sini pada perusahaan masing-masing staf di unit yang sama akan saling berkomunikasi dan berdiskusi mengenai pekerjaan mereka. Slide selanjutnya akan membahas mengenai kelebihan komunikasi horizontal. Kelebihan dari komunikasi ini adalah akan terbentuknya suatu komunikasi yang santai dan tidak terlalu formal, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat disampaikan dengan baik tanpa harus tertekan oleh jabatan atasan dan bawahan. Komunikasi vertikal merupakan suatu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, atau bisa diartikan dengan komunikasi dari pimpinan ke staf dan dari staf ke pimpinan dengan cara timbal balik. Komunikasi ini pada umumnya berisi perintah atau arahan. Ada dua macam komunikasi vertikal. Satu, downward communication. Komunikasi yang dilakukan dari tingkat yang lebih tinggi atau ke atas ke tingkat yang lebih rendah atau ke bawah. Praktek yang paling sering terjadi pada komunikasi atasan dan bawahan ini di kantor atau bos dengan anak buah karena hubungan tersebut yang mempunyai tingkatan yang jelas. Upward communication. Komunikasi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah bawah kepada yang lebih tinggi atas. Praktek komunikasi vertikal ini pada umumnya dilakukan ketika bawahan melaporkan hasil pekerjaannya pada atasan atau menyampaikan kondisi dari pekerjaan yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada contoh komunikasi vertikal. Yang pertama, komunikasi antara karyawan dengan supervisor. Yang kedua, pimpinan memberikan instruksi, petunjuk, informasi, penjelasan, dan perintah kepada bawahan. Yang ketiga, pengumuman dari seorang direktur kepada manajer. Yang keempat, karyawan memberikan laporan kepada atasan. Dan yang terakhir, seorang staf yang memberikan saran dan kritik kepada pimpinan. Selanjutnya ada kelebihan komunikasi vertikal. Kelebihan komunikasi vertikal yaitu yang pertama, memberikan pengertian mengenai laporan prestasi kerja, saran, usulan, opini, permohonan bantuan, dan keluhan. Yang kedua, memperoleh informasi dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga, bawahan tentulah berharap agar ide, saran, pendapat, tanggapan maupun kritikannya dapat diterima dengan lapang dada dan hati terbuka oleh pimpinan.
Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.